Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'du. Sahabatillah yang dirahmati Allah, puji dan syukur atas hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan dan mencurahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat walafiat. Alhamdulillah kita kembali berjumpa dalam tayangan Tapak Tilas dan Syiar YSPP Official. Saya doakan dimanapun sahabat Tilas berada, mudah-mudahan senantiasa dimudahkan segala urusannya, dilancarkan usahanya, disehatkan badannya, dan juga dikabul segala hajat-hajatnya, dan yang terpenting diberikan keberkahan dan keselamatan dunia akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Sahabat Ilas, kali ini kita menyambung tayangan sebelumnya, yaitu setelah penundukan Sunda Kelapa oleh pasukan Demak dan Cirebon yang dipimpin oleh Fadilah Khan, tercetusnya perjanjian perdamaian antara Pajajaran dan Cirebon. Tapi sebelumnya seperti biasa, ngopi dulu, kopi butek yang manis. Bismillah. Masya Allah, nikmat benar, manisnya mantap. Kayak siapa? Kayak yang nonton. Dan jangan lupa dan jangan ketinggalan udutnya. Mati sahabat. Nikmat benar. Oke, kita mulai. Pada tahun 1527, setelah penundukan Banten pada saat itu yang dilakukan oleh pasukan Demak Cirebon yang dipimpin oleh Panglima Demak di bawah komando Fadilah Khan atau Fatahillah atau Falatehan, dan juga para panglima perang yang ditugasi pada saat itu adalah Pangeran Cirebon, Adipati Keling, dan Adipati Cangkuang bergabung dengan pasukan yang dipimpin oleh Pangeran Sabak Kingking menundukkan Banten pada saat itu. Pasukan membangun kekuatan kembali, bergerak menuju Sunda Kelapa dan menundukkan Sunda Kelapa. Dengan hasil runtuhnya Sunda Kelapa dengan gugurnya Adipati Sunda Kelapa pada saat itu, yaitu Arya Surakerta beserta istri, keluarga, dan juga pengiringnya, sehingga dianugerahi Sang Lumahing Kalapa. Akhirnya Sunda Kelapa berhasil diduduki oleh Fatahillah, dan Fatahillah atau Fadilah Khan diangkat oleh Kanjeng Sinuhun Sesarip Hidayatullah Sunan Gunung Jati sebagai Adipati Sunda Kelapa. Tak berselang lama setelah pengangkatan Fadilah Khan sebagai Adipati Sunda Kelapa, datang rombongan bangsa Portugis. Mereka tidak menyadari kalau Sunda Kelapa telah diduduki oleh kaum muslimin atau pasukan muslimin pada saat itu. Mereka masih mengira itu masih di bawah kekuasaan Pajajaran, sehingga terjadilah pertempuran hebat kembali di Sunda Kelapa antara pasukan Fatahillah dan juga pasukan bangsa Portugis, sehingga bangsa Portugis pada saat itu terdesak hingga kembali lagi naik kapal dan berlayar kembali menuju Pasai. Peperangan tidak berhenti di situ. Penundukan kerajaan-kerajaan wilayah atau ratu-ratu, penguasa wilayah bawahan dari kerajaan Pajajaran terus terjadi. Hal ini semakin memperuncing hubungan antara Kesultanan Cirebon di bawah kepemimpinan Kanjeng Sinuhun Sesarip Hidayatullah dan juga penguasa Pajajaran pada saat itu, yaitu Prabu Sangyang Surawisesa. Pasukan Fatahillah pada saat itu
berhasil menundukkan ratu-ratu wilayah dengan mudah yang notabene-nya mereka masih di luar agama Islam. Hingga akhirnya baik dari Prabu Surawisesa maupun Sultan Cirebon yaitu Syarif Hidayatullah atau Susuhunan Jati Satu pada saat itu menyadari bahwa peperangan tidak akan menimbulkan manfaat, yang ada malah terus menerus menimbulkan kerugian, baik itu material, non material, dan juga banyaknya korban jiwa. Akhirnya ketika mereka menyadari bahwa sesungguhnya mereka ini adalah masih berkaitan keluarga atau masih bersaudara dari sama-sama keturunan dari Sri Baduga Maharaja Prabu Jayadewata Siliwangi, tercetuslah perjanjian perdamaian antara Pajajaran dan Cirebon pada tanggal 14 Paroterang bulan Asada tahun 1453 Saka atau persisnya 29 Juni 1531 Masehi. Dibuatlah atau ditandatanganilah perjanjian perdamaian antara Pajajaran Cirebon. Adapun isi perjanjian itu, yang pertama, mereka tidak lagi saling menyerang. Kedua, mereka akan silih asih atau saling menyayangi. Dan yang ketiga, mereka akan saling membantu. Keempat, tali kekerabatan tidak akan putus. Ditandatanganilah perjanjian perdamaian antara Pajajaran dan Cirebon. Tidak terjadi peperangan setelah itu. Hingga 2 tahun setelah ditandatanganinya perjanjian antara Pajajaran Cirebon, tepatnya pada tanggal 7 Paro Gelap bulan Badrawada tahun 1453 Saka atau 14 September 1533 Masehi, di Keraton Pakuan Pajajaran disibukkan akan sesuatu. Seluruh aparatur keraton atau Pakuan Pajajaran disibukkan dengan tugasnya masing-masing. Ternyata Prabu Surawisesa pada saat itu sedang mempersiapkan upacara serada. Apa upacara serada? Upacara serada adalah upacara penyempurnaan sukma atau memperingati 12 tahun wafatnya Raja Pajajaran, yaitu ayahanda dari Prabu Surawisesa, Sri Baduga Maharaja Prabu Jayadewata Siliwangi. Salah satu sesi dalam upacara tersebut adalah pembuatan sasakala atau penulisan atau pembuatan prasasti, yaitu yang kita kenal pada saat ini prasasti Batu Tulis Bogor, ya. Di situ tertulis tentang kebesaran ayahanda dari Prabu Surawisesa, yaitu Sri Baduga Maharaja Prabu Jayadewata Pamanarasa Siliwangi. 2 tahun setelah upacara serada atau pembuatan sasakala, tanda peringatan atau prasasti, tepatnya pada tahun 1457 Saka atau 1535 Masehi, tersiar berita duka, yaitu Prabu Sangyang Surawisesa tutup usia setelah 14 tahun Prabu Surawisesa berkuasa di Pakuan Pajajaran. Otomatis tangkup kekuasaan atau pemerintahan Pajajaran pada saat itu turun kepada putra mahkota, yaitu Prabu Dewata. Namanya Prabu Dewata mirip seperti nama kakeknya, yaitu Sri Baduga Maharaja Prabu Jayadewata atau biasa dikenal oleh masyarakat Sunda Prabu Siliwangi III. Dengan diangkatnya Prabu Dewata sebagai Raja Pakuan Pajajaran setelah Prabu Sangyang Surawisesa, otomatis mendapat gelar Prabu Siliwangi ke-5. Setelah wafatnya Prabu Surawisesa,
dan kekuasaan dipegang oleh Prabu Dewata atau Siliwangi V. Perjanjian antara perdamaian Pajajaran dan Cirebon dilanggar. Mulailah kembali terjadi peperangan demi peperangan pada saat itu. Hingga akhirnya kekuatan Pajajaran tidak seperti dulu. Kekuatan Pajajaran semakin surut karena sudah banyaknya raja-raja atau ratu-ratu wilayah di bawah kekuasaan Pajajaran pada saat itu sudah ditundukkan setelah jatuhnya Sunda Kelapa kepada pihak Demak dan Cirebon. Akhirnya pada tahun 1579 Masehi, Kerajaan Pajajaran runtuh di tangan Kesultanan Banten, yang pada saat itu terjadi agresi Banten. Oke, sahabat Silas, sampai di sini dulu kisah ini saya sampaikan. Mohon maaf bila mana ada kesalahan dan kekurangan, baik itu dalam penyebutan nama, waktu, tahun, dan juga tokoh-tokoh atau tempat dalam kisah ini. Saya mohon dimaafkan, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat untuk kita semua sebagai menambah wawasan hasanah keilmuan kita dalam perspektif pengetahuan sejarah bagi kita yang ada di generasi milenial saat ini. Mudah-mudahan ada hikmah yang kita ambil dari kejadian-kejadian yang pernah terjadi di bumi Nusantara ini. Maka dari itu, ikuti terus penayangan Tapak Tilas dan Siar di SPP Official. Jaga selalu kesehatan, jangan galau di tengah kesulitan, yakin selalu akan ada kemudahan. Selama senantiasa menjaga istiqoroh, qanaah, dan istiqomah dalam mencari ridho Allah. Maju terus jalan yang lurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.